Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Anggun Priscilla selaku moderator pada kegiatan sharing session malam ini. Jadi tema sharing session malam ini yaitu raih beasiswa di kampus impianmu. Sharing session kita kali ini akan ditemani oleh Kakak Viryal Fadilah yang merupakan alumni Ranu Prima Cerdas dan merupakan mahasiswa jurusan pendidikan kedokteran Unhas dan mendapatkan biaya siswa unggulan. Jadi langsung saja kita mulai sharing session malam ini. Saya persilahkan kepada Kakak Viryal Fadilah untuk memulai sharing sessionnya. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa sih saya? Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sharing session kita pada malam hari ini. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya mulai dari persiapan masuk PTN hingga masuk PTN dan juga mendapatkan beasiswa. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Jadi perkenalkan, nama saya Viryal Fadilah. Teman-teman bisa panggil saya Viryal. Asal sekolah saya dulu, saya itu merupakan alumni dari SMA Islam Atira Bukit Baruga. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Hasanuddin jurusan Pendidikan Dokter Umum. Untuk achievement yang saya dapatkan atau pencapaian saya yang paling terbaru bisa dilihat di layar, dan yang baru bulan lalu itu alhamdulillah saya diamanahkan menjadi RU1 dari Duta Kampus Sulawesi Selatan 2025. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materinya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang sudah merancang mau masuk jurusan apa dan juga universitas apa? Boleh raise hand atau langsung open mic. Pendidikan Bahasa Inggris UNM, Kak. Ya, Masya Allah, keren-keren. Ada lagi? Ayo, jangan malu-malu. Aku kedokteran Unhas. Ya, Masya Allah, amin. Sampai ketemu di kedokteran Unhas. Amin. Oke, yang lain ada lagi? Saya ke teknik elektro Unhas. Oh, insya Allah, amin. Keren. Oke, jadi teman-teman tadi sudah berarti teman-teman sudah punya strategi atau rancangan teman-teman untuk kedepannya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut nih. Boleh di next, Kak? Oke, jadi saya akan sharing sedikit mengenai perjalanan saya untuk persiapan masuk PTN. Jadi yang pertama nih, saya itu punya rencana atau planning yang dimana ada rencana yang saya susun ketika saya masuk ke SMA. Jadi yang pertama itu saya itu punya target masuk melalui perguruan tinggi negeri, masuk melalui jalur SNBP atau jalur prestasi. Jadi dari hal tersebut saya menargetkan diri saya untuk fokus untuk memperbaiki dan mempertahankan nilai rapor saya agar bisa menjadi poin untuk masuk ke SNBP nantinya. Kemudian yang kedua, saya ikut berbagai lomba ini untuk selain menambah portofolio dan juga menambah prestasi, saya juga ingin mencari lebih banyak pengalaman baru dan meningkatkan jiwa kompetisi saya. Kemudian yang
penting nih, yang paling penting juga nih persiapan UTBK sejak awal. Jadi kalau bisa teman-teman ini sudah mempersiapkan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK, karena kalau hanya mengandalkan melalui jalur SNBP kita kan tidak tahu rezeki orang. Jadi maka dari itu kita berusaha dan berikhtiar juga di UTBK. Kemudian setelah kita mempunyai rencana atau planning, kita harus merealisasikan atau mengimplementasikannya. Nah, dari rencana yang saya rencanakan ini, saya mengimplementasikannya dengan cara apa nih? Yang pertama yaitu belajar konsisten tiap minggu. Maksudnya adalah walaupun tidak ada ujian, kan biasanya nih kita tuh sering nunda-nunda sampai H-1 ujian atau biasa disebut SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu kalau bisa jangan dihindari. Kenapa? Karena itu malah membuat teman-teman nanti kesusahan untuk mengikuti ujian dan intinya menaikkan nilainya teman-teman. Jadinya kalau bisa belajar konsisten tiap minggu atau kalau bisa setiap hari. Kenapa? Karena ini bisa dibilang sebagai cicil, teman-teman menyicil misalnya untuk ujian, untuk UTBK, supaya persiapannya teman-teman itu bisa lebih matang. Nah, saya punya tips dan trik ke teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman sedang sekolah sekarang, teman-teman kalau misalnya mau masuk misalnya sekolah nih 1 hari. Nah, kalau sudah dijelaskan materi dari pagi sampai sore sama gurunya, boleh diulang lagi di malam hari. Kenapa? Supaya teman-teman bisa recall dan juga teman-teman bisa paham lebih jelas, sehingga pas mau ujian nantinya teman-teman tinggal mengingat ulang atau tinggal mereview hal-hal yang teman-teman sudah pelajari di awal. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti berbagai lomba. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ikut lomba itu sebenarnya untuk menambah pengalaman, juga menambah portofolio juga iya. Dan intinya kalau ikut lomba tuh banyak sekali privilege yang bisa didapatkan. Namun kalau kita mengikuti lomba, diusahakan jangan kalau misalnya untuk menjadi juara pasti nih kita mau jadi juara, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah prosesnya. Bagaimana kita misalnya mau mengikuti suatu lomba, pasti ada proses. Misalnya kita mau ikut lomba karya tulis ilmiah. Nah, pasti teman-teman ada proses dulu nih, merancang karya tulisnya, kemudian melakukan penelitian. Nah, dari proses itulah semuanya kita bisa belajar banyak hal, dan juara itu menurut saya itu sebuah bonus dari hasil kerja keras teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ikut lomba dan teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum rezekinya, itu bukan berarti teman-teman gagal, tapi itu bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman ke depannya, dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Kemudian, nah sesuai yang saya bilang tadi, di planning saya kan ada persiapan UTBK sejak awal. Jadi saya masuk ke RPC dan juga di sini saya diajar materi-materi UTBK, kemudian strategi UTBK dan juga pembahasan soal. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga monitoring. Nah, setelah saya melakukan atau mengimplementasi, tentu saja perlu ada yang namanya evaluasi. Kita bisa melihat nih, apakah yang saya sudah lakukan itu sudah betul, apakah yang saya lakukan ini ada miss-nya, ada yang perlu diperbaiki tidak. Nah, kalau masalah UTBK, ya kita kan selalu try out. Nah, kita bisa lihat ranking kita berapa, kelemahan kita di sub apa gitu. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran supaya kita bisa lebih maksimal ya ke depannya. Kemudian diskusi ini dengan tutor. Nah, di RPC kemarin saya juga biasa diskusi dengan tutor, dan jadinya kayak saling sharing, dikasih tips and trick, itu juga sangat bermanfaat. Kemudian review catatan dan juga perbaiki cara belajarnya. Jadi teman-teman cari tahu dulu nih, teman-teman tuh tipe belajarnya, misalnya teman-teman tipe belajarnya auditori. Jadi teman-teman lebih gampang belajar kalau mendengar seseorang berbicara atau menjelaskan atau mendengar itu boleh. Terus kalau misalnya teman-teman lebih sering atau lebih suka cara belajarnya itu ketika mencatat. Nah, berarti teman-teman pakai itu. Jadi teman-teman sebelum mulai belajar, teman-teman sebelum mulai ujian, teman-teman harus tahu nih bagaimana sebenarnya cara belajar teman-teman supaya nanti ketika belajar teman-teman bisa maksimal. Kemudian setelah kita melakukan planning, kemudian mengimplementasikan planning kita, terus evaluasi. Nah, hasil yang saya dapatkan dari semua yang saya lakukan dari 3 ini, yang pertama
alhamdulillah saya lolos di SNBP jalur prestasi di kedokteran Unhas, kemudian tembus PTN, kemudian saya di tahun yang sama sekitar bulan Agustus September alhamdulillah juga mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Oke, sebelum kita next nih, saya mau tanya ke teman-teman, ada enggak satu orang yang mau menjelaskan atau mau sharing kira-kira sudah sampai mana persiapannya untuk masuk perguruan tinggi negeri? Ayo, jangan malu-malu. Ayo silahkan teman-teman. Oh, mungkin masih malu-malu ya. Oke, enggak apa-apa, Ji. Selanjutnya, mungkin saya next dulu ya. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, kita kan sudah bahas nih mengenai perguruan tinggi negeri. Nah, ketika kita sudah masuk ke perguruan tinggi negeri, pasti kita punya target lain nih. Karena misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri, pasti kita punya target berikutnya. Nah, salah satu target yang bisa kita rencanakan itu adalah mendapatkan beasiswa. Jadi bagaimana sih cara kuliah gratis dan juga mendapatkan uang saku? Nah, jawabannya next. Ya, jawabannya itu beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek. Oke, kita akan bahas lebih spesifik nih tentang beasiswa unggulan. Jadi, apa itu beasiswa unggulan? Jadi beasiswa unggulan itu merupakan program resmi dari Kemendikbudristek untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Nah, ini beasiswa unggulan ini tujuannya untuk mendukung generasi unggul di bidang akademik, non-akademik, dan juga tentunya sosial. Dan juga ini beasiswa unggulan ini bisa untuk mahasiswa baru maupun yang sudah kuliah. Karena sepengetahuan saya pada tahun 2025 beasiswa unggulan itu membuka sampai semester 5 masih bisa mendaftar. Jadi ini peluang yang besar teman-teman bisa coba di 2000, misalnya teman-teman di maba coba, kemudian di semester 2 coba, semester 4 juga coba. Jadi punya peluang yang besar kalau misalnya belum berkesempatan. Jadi teman-teman bisa mengulang sampai 3 kali, diberikan kesempatan 3 kali untuk lolos beasiswa unggulan. Kemudian bentuk pendanaannya, ini bentuk pendanaan yang saya dapatkan, bisa dilihat ada 3 yang dibiayai. Yang pertama biaya pendidikan atau UKT-nya kita, UKT selama 8 semester, kemudian biaya hidup itu selama 48 bulan atau 4 tahun, itu totalnya 1.400.000 per bulan. Jadi kita dapat 1.400.000 per bulan. Kemudian biaya buku ini juga didapatkan 8 semester dan 1 semester itu dikasih biaya buku sebanyak 900.000. Jadi teman-teman di sini bisa dikasih sampai ratusan juta jika teman-teman bisa lulus menjadi awardee beasiswa unggulan. Nah, apa sih sebenarnya syarat umum dari awardee beasiswa unggulan? Syaratnya itu sebenarnya banyak, namun yang paling menonjol atau yang paling istilahnya yang paling penting itu prestasi akademik maupun non-akademik, yaitu tingkat nasional atau internasional. Provinsi juga boleh. Jadi yang paling penting sebenarnya ini adalah beasiswa unggulan ini targetnya adalah mahasiswa atau siswa berprestasi. Kemudian jika teman-teman sudah masuk kuliah baru mendaftar beasiswa unggulan, jadi teman-teman bisa pastikan IPK-nya itu di atas 3,00. Jadi kalau bisa jangan di bawah itu supaya peluang untuk lolos beasiswa unggulan itu besar. Kemudian menerima beasiswa serupa dari lembaga lain dan juga komitmen untuk berkontribusi di masyarakat. Oke. Selanjutnya manfaat. Apa sih sebenarnya manfaat mendapatkan beasiswa unggulan? Jadi manfaat mendapatkan beasiswa unggulan banyak sekali teman-teman. Saya sudah merasakan, saya itu mendapatkan beasiswa unggulan pada tahun 2023 dan sekarang sudah 2025. Jadi bisa dibilang sudah 2 tahun lebih. Jadi yang pertama apa sih? Yang pertama, kuliah tanpa beban biaya. UKT kita itu sudah langsung dibayar ke universitas. Jadi tanpa perantara dari beasiswa ke kita, terus kita kirim ke universitas, tidak. Jadi dari
beasiswa unggulannya yang langsung mengirimkan ke universitas tentang UKT kita, mengenai jumlah UKT kita. Kemudian yang kedua ada tunjangan hidup. Jadi teman-teman ini bisa dibilang dikasih uang saku sambil kuliah. Jadi teman-teman bisa lebih fokus belajar dan juga berkarya. Kemudian jaringan penerima beasiswa unggulan se-Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa sharing-sharing nih sama penerima-penerima beasiswa unggulan lainnya. Bahkan kalau misalnya kita penandatanganan kontrak, itu kita bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sulawesi Selatan dari seluruh kampus. Kemudian yang keempat itu peluang besar berkembang di akademik dan sosial. Kenapa? Karena beasiswa unggulan ini sangat mewadahi kita untuk berprestasi, untuk turun ke masyarakat. Dan juga prestis tinggi sebagai penerima beasiswa nasional yang bergengsi. Karena beasiswa unggulan ini dari tahun ke tahun punya banyak sekali peminat dan juga rangkaian seleksinya itu sangat ketat. Oke, jadi itu mengenai beasiswa unggulan. Boleh di next, Kak. Oke. Nah, kita kan tadi sudah bahas mengenai perguruan tinggi negeri dan juga beasiswa unggulan. Nah, kita kembali lagi nih, kok sebelum kita mendapatkan PTN dan juga mendapatkan beasiswa unggulan, kita perlu sebuah wadah atau kita butuh persiapan. Nah, di mana sih tempat yang tepat untuk teman-teman mempersiapkan dan juga sebagai awalan teman-teman untuk mendapatkan impian teman-teman? Nah, di RPC nih. Kenapa? Alasan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya di situ, saya sama teman-teman lain yang yang itu kayaknya pulang les deh. Setelah les kami foto bareng. Jadi apa sebenarnya yang saya dapatkan nih dari selama les di RPC? Jadi menurut saya nih belajarnya tuh lebih terarah. Jadi kita lebih tahu, oh kita hari ini belajar ini, habis ini kita belajar ini. Apa sih yang perlu didalamin ya. Kita jadinya belajarnya itu lebih terarah, lebih konsisten juga. Terus yang kedua itu strategi yang efektif. Jadi kita diajarkan cara cepat dan tepat dan juga bukan sekedar hafalan. Karena nih teman-teman harus tanamkan ke diri teman-teman kalau misalnya kalian sedang belajar, kalau bisa itu jangan sekedar dihafal, tapi kita harus memahami. Kenapa? Apa bedanya dari menghafal dan memahami? Kalau menghafal itu bisa dilupa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketika kita bisa memahami, itu bisa diingat sampai kapanpun. Sampai misalnya teman-teman sudah tua atau teman-teman sudah dewasa nantinya, pasti teman-teman bakal ingat. Jadi kalau bisa dipahami agar bisa diimplementasikan ke depannya. Kemudian tutor-tutornya super suportif. Jadi kakak-kakak yang mengajar itu juga sangat seru. Terus mereka bukan hanya mengajar tapi juga membimbing, memberikan tips dan trik. Kemudian lingkungan-lingkungan yang positif. Jadi teman-teman saya yang di situ belajar sama-sama, kita saling sharing, kita saling ceritanya membantu kalau misalnya ada yang belum dipahami. Pokoknya kalau misalnya lingkungan kita positif, pasti juga kita akan terikut. Makanya dari itu teman-teman bisa bergabung nih di RPC. Kemudian alumninya terbukti banyak yang lolos PTN dan juga lanjut meraih beasiswa. Oke, boleh di next, Kak. Oke, jadi setiap mimpi itu butuh perjuangan dan juga RPC ada untuk menemani langkah kamu. Karena dari RPC bisa ke PTN, beasiswa, dan masa depan. Boleh di next, Kak? Oke, ini mungkin beberapa dokumentasi dari saya, mulai dari itu meraih beasiswa, meraih prestasi juga, terus kegiatan-kegiatan saya di kampus. Oke, next, Kak. Oke, baik, sebelum saya menutup, Walt Disney berkata, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Jadi teman-teman, kita semua mimpi kita ini pasti bisa kita raih, tapi bagaimana teman-teman itu bisa melangkah, teman-teman bisa berani untuk melakukan atau memulai sesuatu. Maka dari itu saya berharap teman-teman semuanya sudah nanti setelah ini memiliki perencanaan yang matang, memiliki memiliki persiapan yang matang, dan juga teman-teman memiliki cita-cita yang teman-teman ingin raih dan juga dengan persiapan yang maksimal. Oke, next, Kak.
Nah, sekian nih dari sharing session dan juga pengalaman-pengalaman saya selama ini. Selanjutnya saya serahkan ke kakak moderator. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Baik, itulah tadi pemaparan sharing session dari Kakak Firial Fadilah yang sangat menginspirasi kita semua. Saya mewakili teman-teman untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan pertanyaan kepada Kakak Firial Fadilah jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya. Untuk penanya pertama, saya persilahkan kepada Sevinka Wilya Purnama untuk open mic menyampaikan pertanyaannya. Gini Kak, kan tadi ada syarat umumnya itu bilang prestasi akademik, nasional dan internasional atau provinsi juga boleh. Semisal tidak ada prestasi begitu Kak, bagaimana nih? Tapi kakak moderator langsung dijawab atau bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih banyak kepada Sevinka ya atas pertanyaannya. Untuk syarat umum tadi, itu kan saya paparkan itu prestasi nasional maupun tingkat nasional, provinsi juga boleh, kabupaten juga boleh, tingkat sekolah pun boleh. Kalau misalnya tidak ada semuanya, maksudnya tidak ada prestasinya, tidak apa-apa Ji. Tidak, itu kayak bukan sesuatu yang sebenarnya itu sebenarnya nilai plus sekali kalau misalnya teman-teman daftar beasiswa unggulan dan punya prestasi. Kenapa? Karena nama beasiswanya itu beasiswa untuk masyarakat berprestasi. Jadi tujuannya memang orang-orang yang berprestasi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tidak memiliki prestasi, baik itu dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Jadi teman-teman bisa tetap mengajukan permohonan untuk menjadi awardee beasiswa unggulan dan juga itu sebenarnya tidak masalah lagi, itu hanya nilai plus dan juga teman-teman bisa maksimalkan nantinya di esai. Jadi nanti akan disuruh teman-teman diarahkan untuk membuat esai, nanti ada temanya, di situ teman-teman bisa maksimalkan di situ. Dan juga kalau misalnya teman-teman lolos tahap 1, nah masuk tahap 2 teman-teman bisa maksimalkan di wawancara. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak misalnya mempunyai prestasi, teman-teman bisa tetap semangat karena pasti kalau misalnya rezekinya teman-teman dan juga teman-teman berani untuk mendaftar, teman-teman berani mencoba, pasti ada di jalannya. Dan juga mungkin saya mau kasih tips ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya prestasi, teman-teman boleh mulai dari sekarang cari nih prestasi yang kira-kira teman-teman suka di bidang itu. Misalnya teman-teman suka menulis, teman-teman cari nih lomba-lomba apa kira-kira yang berkaitan sama itu, misalnya karya tulis, atau teman-teman punya bakat misalnya menyanyi, teman-teman cari lomba supaya teman-teman selain mengumpulkan prestasi, teman-teman juga ada pengalaman. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa, teman-teman coba saja karena pasti dilihat di juga esainya teman-teman dan juga berkas-berkas lainnya. Oke, dari saya terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari Kakak Firial. Bagaimana Kak Sevinka? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang angkat tangan dari Kak Malika Zahra. Silahkan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, Kak, itu beasiswa unggulan untuk yang baru masuk saja atau bisa kayak semester 2, 3, 4 seterusnya begitu bisa Kak atau untuk baru masuk, maksudnya siswa atau siswi yang baru mau masuk saja? Kak.
Ya, baik, silahkan Kak Firial. Baik, terima kasih Kakak Marsha. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Kak Malika ya. Jadi beasiswa unggulan itu bisa didaftar dari yang pertama maba, mahasiswa baru, kemudian semester 2 teman-teman juga bisa daftar lagi. Sebenarnya maksimal seingat saya itu dia kan per tahun. Jadi maksimal seingat saya itu maba sampai semester 3. Jadi semester 1 sama semester 3. Tapi tahun ini itu ada kebijakan terbaru kalau semester 5 itu bisa daftar. Jadi teman-teman punya kesempatan 3 tahun untuk mendaftar. Nah, kalau misalnya teman-teman bukan rezekinya nih lolos di pada saat maba, berarti teman-teman bisa punya 2 kesempatan, 2 tahun lagi. Jadi teman-teman punya peluang yang besar istilahnya kalau misalnya teman-teman mau mendaftar beasiswa unggulan. Sekian, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Kak Malika Zahra, bagaimana? Apakah sudah jelas? Berarti kan kalau misalnya kita dapat nih itu beasiswa, kan tadi di situ ada penjelasannya IPK minimal di atas 3. Itu enggak boleh berubah-berubah IPK atau bagaimana? Oke, kalau misalnya IPK di atas 3, ya IPK harus di atas 3. Kalau misalnya berubah-berubah, maksudnya itu kalau misalnya berubah-ubah itu boleh, tapi tidak boleh di bawah 3. Jadi kalau bisa teman-teman pertahankan IPK-nya jangan sampai di bawah 3. Dan kalau setahu saya kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 dan teman-teman sudah mendapatkan beasiswa unggulan, itu ada konsekuensinya. Jadi kalau bisa teman-teman pertahankan, tapi kalau misalnya nih semester 1 IPK-nya teman-teman 3,9, terus semester 2 turun jadi 3,8, itu tidak apa-apa. Yang tidak bisa itu kalau misalnya di bawah 3,00. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya ke penanya ketiga, Kak Alifa, saya persilahkan untuk open mic. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Begini, Kak, kan itu ada yang bilang kalau misalkan prestasi yang mau diambil untuk dimasukkan ke kuliah itu cuman dari yang prestasi SMA, Kak. Dan bagaimana ini kalau beasiswa unggulan, apa ada mungkin syaratnya, Kak, prestasi apa yang harus dikasih masuk, Kak? Kayak pada saat SMP, Kak, atau SMA begitu, Kak? Sekian. Baik, silahkan Kak Firila. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Prestasinya itu boleh dari SD, SMP, SMA, atau kalau misalnya teman-teman mendaftar sudah kuliah dan dapat prestasi pada saat kuliah, itu juga boleh pada saat kuliah. Jadi kalau bisa teman-teman masukkan semua prestasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi kalau bisa kumpulkan prestasinya yang SDK, SMP, SMA semua itu boleh. Mungkin itu. Bisa juga tentang keagamaan itu, Kak? Bisa, semua bebas. Bisa akademik, bisa non-akademik, semuanya bisa. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Baik, itulah tadi 3 pertanyaan dari peserta sharing session malam ini. Dan saya lihat tadi juga masih ada beberapa yang angkat tangan. Untuk Kak Firial sendiri, apakah masih boleh membuka sesi tanya jawab untuk yang kedua? Boleh. Ya, silahkan teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya persilahkan untuk raise hand. Wah, sepertinya Kak Sevinka ini sangat antusias. Silahkan Kak Sevinka. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, beasiswa ini bisa daftar sejak SMA. Terus cara daftarnya kalau semisal ada persyaratan dibilang harus ada surat kuliah atau semacamnya,
bagaimana? Ya silahkan Kak Firya. Oke, baik. Terima kasih banyak Sevinka atas antusias dan pertanyaannya. Jadi beasiswa unggulan ini bisa didaftar pada saat teman-teman kuliah ya. Maksudnya teman-teman maba mahasiswa baru. Karena persyaratannya itu teman-teman sudah harus memiliki perguruan tinggi. Biar swasta ataupun negeri itu boleh. Jadi teman-teman sudah harus masuk ke perguruan tinggi baru teman-teman mendaftar. Karena kalau misalnya teman-teman belum dapat perguruan tinggi, teman-teman belum. Itu ya, Sevinka. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Kak, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada, maka kita masuk ke kesimpulan pada kegiatan sharing session malam ini. Jadi jika teman-teman ingin lulus masuk PTN favoritnya dan jurusan sesuai minat, maka teman-teman harus mempersiapkan diri sejak dini dengan mengatur jadwal belajar dengan baik, menambah waktu belajar, salah satunya dengan mengikuti bimbingan belajar seperti Kak Firya Fadilah. Kemudian jika kita ingin mendapatkan beasiswa di kampus pilihan kita bisa mempersiapkan mulai sekarang. Nah, salah satu beasiswa yang bisa kita dapatkan di perguruan tinggi negeri yaitu beasiswa unggulan. Nah, benefit yang didapatkan dari beasiswa unggulan yaitu yang pertama biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Kemudian syarat umum untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu yang pertama, memiliki prestasi akademik tingkat nasional atau internasional. Yang kedua, IPK minimal 3,0. Yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa lain. Dan yang kelima, komitmen untuk berkontribusi di masyarakat. Nah, itulah tadi sharing session yang sangat luar biasa dari Kakak Firya Fadilah. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan malam ini, mungkin kita bisa on cam untuk dokumentasi kegiatan sharing session malam ini. Silahkan kita on cam untuk dokumentasinya. Sebelum dokumentasi sepertinya ada salah satu peserta yang ingin menyampaikan pesannya. Saya persilahkan. Mantap. Baik, teman-teman yang lain boleh on cam untuk dokumentasi. Kak Ali, apakah sudah siap untuk dokumentasinya? Ya, silahkan Kak Ali. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Bagaimana Kak Ali, sudah? Cek. Ya, silahkan. Silahkan Kak Aci, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah gabung dan Kakak Firya Fadilah yang sudah berbagi ilmunya, sharing-sharing sama teman-teman dan adik-adik. Saya hanya mau menyampaikan pesan, teman-teman sekalian,
Sebelumnya perkenalkan, saya selaku Direktur RPC, saya menyampaikan pesan kepada teman-teman yang mungkin belum masuk kuliah ataupun ada teman-teman peserta yang sudah masuk kuliah. Saya hanya mau menyampaikan pesan satu kalimat bahwa segala usaha yang teman-teman kerjakan saat ini itu adalah hasil yang akan teman-teman peroleh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun ke depan. Jadi, teman-teman silahkan usahakan semua yang perlu diusahakan, karena masa depan itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi masa depan itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Itu pesan saya, jangan pernah buang-buang waktu, jangan pernah buang-buang kesempatan. Kesempatan tidak memandang siapa teman-teman, kesempatan tidak memandang waktu apa dan teman-teman lagi apa, tapi manfaatkanlah setiap waktu, karena setiap waktu barangkali akan jadi kesempatan teman-teman untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih sukses. Terima kasih, itu pesan dari kami. Selamat berjuang. Semoga di UTBK 2026 kita ketemu sebagai partner beasiswa ataupun partner mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya semua. Terima kasih Kak Marsha. Iya, terima kasih Kak Firil juga. Terima kasih Kak. Terima kasih semua Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Firil. Semoga bisa ketemu Kak. Amin. Ditunggu semuanya. Terima kasih Kak.